Dari mana muncul doktrin arwah gentayangan? Saya Pendeta Tanhonai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Arwah itu roh orang mati. Roh orang mati disebut arwah. Dari mana munculnya doktrin arwah gentayangan? Agama apapun semuanya hampir sama. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, terakhir 1000 hari. Agama apapun, ya. Penganut agama yang sangat getol, ya, sangat getol soal arwah gentayangan adalah penyembah patung Yesus, ya, Protesan, ya, kambing terkutuk, kemudian ini 666 demi nama Bapa hipostasis. Kemudian orang-orang dari pembuat kejahatan, ya termasuk juga metik, ya, karismatik juga, ya, dan Judaism, ya, itu mereka sangat getol tentang ritual arwah gentayangan. Di luar kekristenan ada itu, ya, yang Kedar Arab sangat getol tentang arwah gentayangan. Begini Bapak Ibu Saudara, nah, sumbernya dari mana ya Pak? Kalau kita membaca Lukas 16 di ayat yang ke-23, 23, 24, 25. Dan orang kaya itu mati, dikubur, lalu dibawa ke alam maut. Pada hari itu juga sebenarnya. Sebenarnya pada hari mati dia dibawa ke alam maut. Alam maut kepanasan toh, teriak-teriak toh. Lalu ini dia di ayat-ayat bawahnya, dia itu selalu mikirin itu orang yang di luar itu, saudaraku yang 5 itu. Tolong kasih tahu, jangan nanti seperti aku. Lalu seolah-olah, ya, arwah yang tidak bisa apa-apa, dia udah di alam maut nggak bisa keluar. Ini dimanfaatkan oleh setan. Setan nyamar jadi orang ini. Setan kan bisa menyamar ya toh. Nyamar ketemu sama istrinya lah, sama saudaranya yang lain. Itu yang sudah mati itu, si Abdul katanya. Abdul yang udah mati itu ngirim pesen, ya. Apa ngirim pesennya? Tolong dibawain kopi sama dibawain rokok lisong. Ini real loh Pak, ya. Tolong dibawain bir ya, soalnya waktu hidup dia seneng bir gitu. Ya dipelintir-pelintir kan sama setan ya toh. Dipelintir-pelintir. Lalu begitulah banyak orang ke kuburan ya, bawa rokok lisong, bawa kopi, bawa bir, betul? Kadang bawa gaple karena dia suka gaple. Ayah. Ini fakta kok, ya. Faktanya begitu, ya. Aku dikasih mimpi. Udah lama nih nggak nengok kuburannya engkong misalnya. Yuk kita nengok. Apa mimpinya? Suruh bawa kopi sama gaple. Kelompok penyembah patung Yesus juga parah sekali ya. Ya, sampai jadi istilahnya mereka begini. Tetaplah beriman sampai mati sebagai penyembah patung. Nah, orang Protestan juga, tetaplah nanti imanmu pada saat engkau mati iman kepada Protestan. Ortodok juga gitu, you know. Di luar kekristenan juga sama ya toh. Biarlah pertahankan sampai engkau mati dalam iman pada agama. Mana ada Pak iman pada agama? Alkitab menulis 2. Mati dalam dosa, Yohanes 8 ayat 24, atau pilihan kedua, mati dalam Kristus, 1 Tesalonika 4 ayat 16, mati dalam Tuhan, sama Wahyu 14 ayat 13. Pilihannya cuma itu, tidak ada mati dalam iman pada agama X, tidak ada itu. Lalu masuk ke alam maut dong. Kalau yang iman pada Kristus, jalur tol, jalur lurus masuk Firdaus. Pada hari itu juga sebenarnya yang ke alam maut juga, cuman karena ada itulah ya, Lukas 16 ayat 24, 25, 26, 27 lalu dimanfaatkan oleh setan. Setan itu memanfaatkan itu, berpura-pura menyamar. Jadilah seperti itu. Karena agama apapun masuknya ke alam maut sama,
penyembah patung Yesus, Protestan, yaitu karismatik, Mormon, Advent, pantai-pantaian, ya, ortoro apa nih gini nih, itu apa, Bapak Hipostasis. Agama apapun 4.300 ujung-ujungnya sama, ke alam maut. Maka teori tentang arwah gentayangan sama, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Ya. Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah yang duduk di tahta surga. Yesus Tuhan Allah, Dialah Alfa Omega, satu-satunya dan tak ada yang lainnya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, pujian dan hormat bagi Yesus Kristus selamanya. Bagi Yesus Kristus selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, semua penganut agama begitu, karena mereka meyakini bahwa matilah dalam iman agamamu. Nggak pernah ada itu. Mati itu pilihannya 2, mati dalam dosa atau mati dalam Kristus. Mati dalam iman agama, masuk golongan mati dalam dosa, pasti ke alam maut, agama apapun Anda. Lalu teori arwah sama dong. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.